apa yang dulu disebut sebagai keris memilih tuannya bisa jadi adalah cara leluhur menjelaskan fenomena psikologis dengan bahasa budaya, bahasa yang lebih mudah dipahami pada zamannya. Keris mungkin tidak benar-benar memilih tuannya dalam arti harfiah, namun manusia memiliki kemampuan untuk memberi makna, lalu mempercayainya dengan sangat kuat. Budaya memberi kita simbol dan cerita, sementara pikiran kita memberi kehidupan pada simbol tersebut. Jadi ketika seseorang merasa dipilih oleh keris, yang sebenarnya terjadi bisa jadi adalah perpaduan antara nilai budaya, pengalaman batin, dan kekuatan sugesti dalam diri manusia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspa Jati, ngotak dan nyeni, nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni, dan tradisi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik lagi seputar keris ya, karena ini sering ditanyakan oleh dulur-dulur pecinta keris ya, terutama pecinta keris pemula seperti saya juga ini ya. Banyak orang percaya bahwa keris itu tidak bisa dimiliki sembarangan. Katanya keris akan memilih siapa yang pantas menjadi tuannya. Ada yang merasa hidupnya berubah setelah memiliki keris. Ada yang justru merasa tidak cocok hingga akhirnya harus melepaskannya. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar karena tuah keris? Atau sebenarnya ada penjelasan yang bisa kita pahami secara ilmiah? Antropolog Clifford Geertz ya, dalam bukunya The Religion of Java pernah menjelaskan, bagi orang Jawa dunia tidak hanya terdiri dari apa yang terlihat, tetapi juga dari kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang memberi makna pada kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, keris bukan sekadar benda, ia adalah simbol yang hidup dalam sistem makna masyarakat. Karena itu, ketika orang mengatakan keris memiliki isi atau tuah, itu sebenarnya bagian dari cara budaya memberi arti pada benda tersebut. Budayawan Jawa seperti Fran Magnis Suseno ya, dalam kajiannya tentang etika Jawa juga menyinggung pentingnya rasa. Dalam kebudayaan Jawa, rasa adalah cara memahami realitas yang tidak selalu bisa dijangkau oleh logika rasional. Artinya, hubungan manusia dengan keris seringkali tidak dijelaskan secara teknis, melainkan melalui pengalaman batin. Ketika seseorang merasa cocok atau tidak cocok, itu adalah pengalaman rasa yang sangat subjektif tapi nyata dirasakan. Dalam dunia psikologi, fenomena ini bisa dijelaskan melalui sugesti. Psikolog Irving Kirsch yang banyak meneliti tentang efek placebo ya, menyatakan apa yang kita harapkan dan yakini
dapat menghasilkan perubahan nyata dalam pengalaman dan kondisi tubuh kita. Artinya, keyakinan bukan sekadar pikiran kosong. Ia bisa memengaruhi emosi, bahkan kondisi fisik seseorang. Jika seseorang percaya bahwa keris membawa energi tertentu, maka tubuh dan pikirannya akan merespon sesuai dengan keyakinan itu. Inilah yang membuat pengalaman cocok atau tidak cocok terasa begitu nyata. Di satu sisi, budaya memberikan makna. Di sisi lain, ilmu pengetahuan memberikan penjelasan. Keduanya tidak saling bertentangan. Apa yang dulu disebut sebagai keris memilih tuannya bisa jadi adalah cara leluhur menjelaskan fenomena psikologis dengan bahasa budaya, bahasa yang lebih mudah dipahami pada zamannya. Menghargai budaya tidak berarti harus mempercayai semuanya secara harfiah. Kita bisa tetap menghormati keris sebagai warisan agung, sebuah perpaduan antara seni, sejarah, dan filosofi tinggi. Namun di saat yang sama, kita juga bisa memahami bahwa pengalaman manusia seringkali dibentuk oleh keyakinannya sendiri. Dari semua yang sudah kita bahas, ada satu hal penting yang bisa kita tarik. Keris mungkin tidak benar-benar memilih tuannya dalam arti harfiah. Namun manusia memiliki kemampuan untuk memberi makna, lalu mempercayainya dengan sangat kuat. Budaya memberi kita simbol dan cerita, sementara pikiran kita memberi kehidupan pada simbol tersebut. Jadi ketika seseorang merasa dipilih oleh keris, yang sebenarnya terjadi bisa jadi adalah perpaduan antara nilai budaya, pengalaman batin, dan kekuatan sugesti dalam diri manusia itu sendiri. Jadi, apakah keris benar-benar bisa memilih tuannya, atau sebenarnya manusialah yang memberi makna lalu mempercayainya? Mungkin jawabannya ada di antara keduanya. Kalau kamu suka konten budaya yang dikupas lebih dalam seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan tuliskan di kolom komentar ya. Menurut kamu, keris itu punya tuah atau semua kembali ke pikiran manusia? Oke, saya kira pembahasan kali ini cukup sekian ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.